pada Oktober 2023 ketika kebakaran hutan melanda kawasan Gunung Lawu. Pohon-pohon yang dahulu menjadi naungan berubah menjadi bara. Kurang lebih seluas 2.000 hektar lahan terbakar di Gunung Lawu, 300 hektar di wilayah Ngawi, dan 1.700 hektar di wilayah Magetan. Namun, bagi TNI Angkatan Darat, setiap luka alam adalah panggilan tugas. Di bawah arahan Bapak Kasat, prajurit TNI Angkatan Darat bergerak cepat. Prajurit dari berbagai satuan naik menuju lokasi. Lokasi terdampak membawa harapan baru dalam bentuk ribuan bibit pohon. Ini sebetulnya bukan hanya karena kebakaran hutan. Dari sejak dulu-dulu, masalah kerusakan hutan di Indonesia ini cukup tinggi. Jadi ini nanti yang tadi saya sampaikan, ini step awal untuk mengevaluasi nanti bisa lebih efektif lagi dalam bekerja. Ya, jadi kita mengetahui sekarang bahwa ada anggota kita 8 jam membawa bibit yang bisa sampai 2 meter jalan kaki ke puncak sana. Kali ini saya mengikuti program unggulan dari Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yaitu Bersatu dengan Alam. Bersatu dengan Alam ini memiliki fokus dalam 4 program, yaitu menanam pohon, membebaskan satwa liar, dan memperbersihkan danau, dan menanam mangrove. Ini adalah program-program unggulan dari Bapak Kasat yang tetap fokus pada kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya kelestarian pohon, kelestarian hewan, dan kelestarian danau dan penanaman mangrove, ini akan memberikan hal-hal yang terbaik buat masyarakat. Salah satunya, ketika pohon ini tetap dijaga, hutan akan tetap lestari. Ketika satwa liar ini tetap dilestarikan, satwa liar ini juga masih bisa dilihat oleh cucu-cucu kita nantinya. Begitu juga dengan danau. Danau ini adalah serapan air yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena dengan adanya danau bersih, air-air ini bisa dimanfaatkan sangat baik oleh masyarakat. Dan tentunya dengan penanaman mangrove. Mangrove ini bukan saja menahan bencana alam seperti tsunami, tetapi mangrove ini juga bisa menjaga abrasi di pantai-pantai. Ikuti perjalanan saya bersama Victor Hitler Siagian dalam program Cerita Militer Kompas TV. Alam Indonesia adalah napas kehidupan bagi seluruh rakyatnya. Dari puncak gunung, rimba yang luas, aliran sungai yang tak pernah berhenti, hingga laut yang menghampar sebagai garis pertahanan alami bangsa. Semuanya adalah anugerah yang tidak ternilai. Namun, alam juga rapuh jika tidak dijaga. Ia bisa terluka, terbakar, tercemar, bahkan hilang perlahan jika manusia tidak memeliharanya. Disinilah TNI Angkatan Darat hadir melalui program besar Bersatu dengan Alam untuk NKRI. TNI Angkatan Darat menunjukkan bahwa menjaga negeri bukan hanya melalui kekuatan senjata, tetapi juga melalui aksi nyata untuk memelihara dan memulihkan lingkungan. Ini adalah sebuah filosofi pengabdian, melindungi tanah air secara harfiah, dari tanah hingga air. Program ini dipelopori dan diperkuat oleh komitmen seorang pemimpin yang peduli masa depan bangsa. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat. Di bawah kepemimpinan beliau, berbagai langkah konkret diambil untuk memastikan bahwa alam Indonesia tetap hidup
lestari, dan menjadi warisan berharga bagi generasi penerus. Sebanyak lebih dari 36.000 bibit berbagai jenis ditanam untuk menghidupkan kembali hutan yang hangus. Mulai dari bibit pohon damar, bibit pohon beringin, bibit pohon trembesi, bibit pohon jati, bibit pohon mahoni, bibit pohon eukaliptus, dan bibit pohon pinus berhasil ditanam di Gunung Lawu. Ini bukan hanya kegiatan seremonial. Ini adalah kerja pemulihan ekosistem. Kolaborasi antara TNI Angkatan Darat dan masyarakat sekitar menciptakan gerakan bersama untuk menegakkan kembali fungsi hutan sebagai penyangga air, perlindungan tanah, dan rumah bagi keanekaragaman hayati. Kesulitan yang kami temui pada saat kami mendaki pada titik-titik yang kami akan lakukan penghijauan, di mana perjalanannya cukup terjal, lereng-lerengnya cukup dalam, dan juga berbagai batuan yang sudah menutupi rute kami untuk mencapai ke atas. Dengan kedatangan kami pada saat itu, saya rasa cukup membantu, di mana kami membantu melakukan penghijauan lagi, di mana Gunung Lawu yang sudah hangus terbakar. Kami, Ketua LMDH Lawu Lestari Desa Sukowati, beserta teman-teman dan beserta Kosrat di hutan Gunung Lawu Peta 51 akan menghijaukan kembali, merevitalisasi hutan yang gundul akan ditanami hari ini dengan Kosrat. Semangat! Semangat! Berhasil! Berhasil! Untuk dapatnya hutannya hijau royo, gunung subur, rakyat makmur, jangan sampai terjadi situasi yang tidak diinginkan. Semoga yang ditanam subur dan hidup yang baik demi anak cucu kita bersama, demi nusa dan bangsa. Amin! Semangat! Semangat! Kami rasa dengan adanya penghijauan ini sangat membantu masyarakat itu sendiri, di mana Gunung Lawu akan kembali pulih seperti awal. Kami rasa jika tidak segera dilakukan penghijauan, pasti akan menyebabkan banjir bandang dan tentunya akan merugikan dari masyarakat itu sendiri. Adapun harapan dari kami, dengan adanya penghijauan ini, semoga masyarakat di sekitar Gunung Lawu tetap menjaga keseimbangan lingkungan, guna lebih ekonomis untuk warga itu sendiri. Program yang sama juga dilaksanakan di Situ Lembang, membuktikan bahwa kepedulian ini bukan langkah sesaat, tetapi gerakan berkelanjutan.
Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan. Ketika pohon kembali berdiri dan tanah mulai menghijau, hutan perlahan-lahan membuka diri sebagai rumah alami bagi satwa liar. TNI Angkatan Darat melanjutkan misinya, karena hutan tanpa fauna adalah ruang yang kehilangan denyut kehidupan. Diprakarsai oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Program pelepas liaran satwa dilindungi kembali ke habitat aslinya menjadi langkah selanjutnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
daerah latihan Menlatur Sangga Buana Kostrad Karawang. Berbagai satwa yang dilindungi dilepas liarkan ke alam bebas. Inisiasi ini baik saya kira dalam konteks bagaimana stakeholders termasuk TNI Angkatan Darat bisa mendukung upaya pelestarian, upaya perlindungan begitu ya, upaya pengawetan spesies dilindungi dan spesies yang tidak dilindungi. Saya kira ini menjadi baik buat kita semua begitu ya, memberikan contoh, memberikan teladan yang baik bagi publik. Tanggal 28 Juni 2024, TNI Angkatan Darat berhasil melepas liarkan 13 ekor satwa. Di antaranya 2 ekor elang brontok, 1 ekor elang Jawa, 4 ekor landak Jawa, 4 ekor ular sanca, dan 2 ekor kukang. Burung-burung kembali menemukan langitnya. Mamalia kembali menemukan jejak alamnya, dan hutan kembali mendengar suara-suara kehidupan yang lama menghilang. Saya sangat apresiasi sekali dan saya sangat support sekali ya, apalagi saya sebagai kiper pusat rehabilitasi sangat, wah pokoknya tidak ada kata-kata lain lah selain semoga tetap berjalan dan masih ada pelepasan-pelepasan seperti ini lagi ke depannya gitu. Data terbaru 2025, TNI Angkatan Darat berhasil melepas liarkan 16 ekor satwa. Di antaranya 2 ekor elang bido, 1 ekor kijang, 11 ekor landak Jawa, 1 ekor musang pandan, dan 1 ekor kancil. Menjelajah hutan Sangga Buana seluas 16.500 hektar, memanggul perlengkapan kamera trap untuk memasang 40 unit kamera dalam 20 stasiun. Ini tidak mungkin kami kerjakan sendiri. Jadi kami minta bantuan Jenderal Maruli untuk membantu pemasangan kamera trap. Jenderal Maruli mengerahkan pasukan TNI AD lewat Menlatur Kostrad yang sebenarnya sudah lama, sudah sejak 2 tahun belakangan ikut terlibat dalam kegiatan konservasi. Beliau juga kebetulan menjadi bapak asuh satwa dilindungi yang dari Sangga Buana.
Sejak beliau Pangkostrat sudah rutin ke Sanggabuana membantu kegiatan konservasi termasuk patroli anti perburuan liar, termasuk rehabilitasi hutan dan lain-lain. Kali ini kami akan melakukan survei populasi macan tutul Jawa yang ada di Sanggabuana, termasuk mencari data preferensi satwa mangsa, mitigasi potensi ancaman, sekaligus melakukan edukasi masyarakat. Kegiatan ini juga dilakukan di Gunung Guntur, Garut, di mana Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali melepas berbagai satwa untuk memperkuat populasi fauna lokal. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemulihan alam tidak berhenti pada menanam, tapi juga menghidupkan kembali rantai ekologi yang terputus. Di Gunung Guntur, TNI Angkatan Darat juga berhasil melepas liarkan 2 ekor elang bido, 125 ekor burung kutilang, 55 ekor burung merpati, dan 20.000 ekor ikan air tawar. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV.
Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, hutan pulih, air kembali mengalir dari dataran tinggi, melintasi sungai, menuju ke danau dan waduk, membentuk sistem alam yang menopang kehidupan manusia. Namun, pada banyak perairan Indonesia, ancaman lain menunggu. Contohnya, eceng gondok, gulma air yang tumbuh tanpa kendali, yang menutup permukaan air, menghambat cahaya, mengurangi kadar oksigen, dan secara perlahan merusak ekosistem perairan. Dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, mencatat jumlah danau di seluruh Indonesia sebanyak 5.807 danau. Namun, ada beberapa danau yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan dari TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat kembali mengambil langkah nyata. Melalui inovasi ponton pembersih sampah perairan, prajurit TNI Angkatan Darat mengerahkan teknologi sederhana namun efektif untuk membersihkan tanaman gulma dan sampah perairan yang menumpuk. Danau demi danau kembali mendapat harapan. Danau Tondano, Danau Toba, Situ Bagendit, Waduk Saguling, Danau Rawa Pening. Setiap wilayah yang tersentuh program ini menunjukkan perubahan. Air kembali mengalir, sedimentasi berkurang, ekosistem pulih, dan masyarakat kembali dapat beraktivitas.
memancing, berwisata, berniaga, menandai pulihnya kehidupan ekonomi lokal. Pembersihan danau bukan hanya tentang lingkungan, ini tentang memulihkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Di Danau Tondano, Sulawesi Utara, TNI Angkatan Darat kini sukses membersihkan danau dan sudah mencapai 72,32%. Setelah dibersihkan, satu kemajuan di mana sekarang udah banyak spot-spot untuk nelayan. Mereka bisa mancing dan hasil yang didapat pun lebih banyak daripada di saat ada enceng gondok kemarin. Kami berharap ke depannya kegiatan ini bukan hanya terhenti di saat ini saja, tapi berkelanjutan sehingga enceng gondok pun makin hari makin berkurang atau sampai habis lah ya. Karena enceng gondok sudah habis, sudah bersih. Jadi kami merasa senang, Pak. Terima kasih kepada Bapak TNI. Itulah penyampaian kami. Kami merasa senang. Terima kasih. Harapan kami dari nelayan lebih baik kalau ini enceng gondok sudah dihabiskan. Ini kan tinggal kecil-kecil yang ada. Terima kasih. Toba, Sumatera Utara. Dari 84,74 hektar, TNI Angkatan Darat sukses membersihkan danau hingga 60,35%.
karena kami kan selalu kalau sudah ada numpuk sampah di sungai, di danau, selalu kami suruh kerja. Dan kami sudah ngerahkan kadang-kadang sampai ratusan orang. Kita kerjakan sekali selesai, berapa bulan kemudian sudah penuh lagi. Itulah yang membuat kami mencoba berinovasi untuk membuat yang seperti ini. Dan juga hari ini kita bisa melihat bagaimana kepedulian beliau sama lingkungan, khususnya Danau Toba ini. Ya, kita lihat ini inovasi yang luar biasa. Ya, saya kira ini tidak mungkin inovasi kalau tidak karena kepedulian. Jadi terima kasih Pak Kasat yang kepeduliannya dan kami rasakan, dan ini akan terus, tadi Pak Kasat kita bicara, akan terus kita tingkatkan di daerah kita ini, khususnya Danau Toba ini, karena ini di DPSP, daerah pariwisata. Kalau sekarang masih 3, ini ada 7 kabupaten di sekitar Danau Toba ini, supaya kita bisa bekerja sama. Harapan kita nanti bisa semua nanti bupati-bupati di sekitar Danau Toba bisa beli alatnya ini, Pak. Pembersihan Situ Bagendit ini merupakan salah satu program prioritas TNI Angkatan Darat, yaitu Menyatu dan Alam. Di mana program pembersihan Situ Bagendit ini dimulai pada bulan Juli tahun 2025. Pada saat itu Bapak Kasat berkunjung langsung untuk mengetahui secara langsung kondisi nyata Situ Bagendit. Sesuai data yang kami terima, luasan Situ Bagendit seluruhnya seluas 124 hektar. Dari 124 hektar tersebut, yang tercemar enceng gondok dan teratai seluas 50,57 hektar. Abdi teh ngucapkeun banyak terima kasih ke Bapak Tentara margi anjeunna teh meuni ridho lillahi ta'ala ikhlas ngabersihkeun ieu Bagendit. Teu aya anu sangemeun ngabersihkeun ieu genot teh sabab hese jeung berat jeung capek abdi ge anu tos ngaraos keun ngabersihkeun ieu Bagendit teh lelah. Abdi teh meuni nuhun pisan ka Bapak teh teu aya deui anu memperhatikeun ieu genot teh, Pak. Abdi teh meuni sedih, Pak. Kumargi kitu abdi sakali deui ka Bapak TNI Angkatan Darat, ka Bapak Kasad ngahaturkeun terima kasih. Sarebu-rebu terima kasih, Pak. Di Situ Bagendit, TNI Angkatan Darat sukses membersihkan Situ Bagendit sebanyak 100%. Membersihkan Situ Bagendit selama 3 bulan, membersihkan objek wisata Situ Bagendit. Dan kami juga sangat bangga sekali bisa menerima direncanakan hibah akan diberikan ke UPT, dan kami juga akan menyisir lokasi ini dan menjaga kebersihan ini semaksimal mungkin. Sangat bahagia banget, Pak, karena sebelum dibersihkan ya kotor banget. Kalau kata orang Jakarta, ini situ atau sampah nih, banyak sampahnya katanya gitu. Maka sebelum dibersihkan, pengunjung itu menurun drastis, Pak. Sesudah dibersihkan, alhamdulillah kembali ramai kembali dan bisa meningkatkan perekonomian rakyat yang ada di sekitar Situ Bagendit. Harapan kami dengan adanya kegiatan pembersihan destinasi wisata Situ Bagendit akan semakin maju, masyarakat akan semakin sejahtera. Setelah melihat Situ Bagendit yang sudah dibersihkan, kegiatan kami senam tadi sudah dilaksanakan pagi-pagi di sini, dan melihat juga suasana Bagendit ini semakin ramai setelah ada pembersihan di Situ Bagendit.
baru di Waduk Saguling, Jawa Barat. TNI Angkatan Darat memiliki target pembersihan seluas 78,5 hektar. Selain Waduk Saguling, di Rawapening, Jawa Tengah, TNI Angkatan Darat juga memiliki target pembersihan seluas 298,82 hektar. Saat ini hasilnya sangat signifikan. Tinggal nanti ke depan perlu dilanjut lagi, insya Allah ya, dilanjut lagi supaya pasca pelaksanaan ini tidak selesai begitu saja. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang.
Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton, dan penanaman bibit mangrove. Cerita Militer, bersatu dengan alam untuk NKRI. Sabtu 29 November, pukul 3 sore, di Kompas TV. Dedikasi TNI Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial terus berkembang. Ketahui, sebuah program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang fokus pada keseimbangan alam dan masyarakat, mulai dari penanaman bibit pohon di hutan, pelepasan satwa liar, pembersihan danau menggunakan teknologi ponton. Perjalanan air belum berakhir sampai ia bermuara ke laut. Di sanalah tantangan besar lainnya menunggu, yakni abrasi, musuh alami yang secara perlahan menggerus pantai Indonesia. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia harus menghadapi ancaman ini dengan serius. Sedikitnya 400 km pantai di Indonesia telah tergerus abrasi. Pada tahun 2018 sampai tahun 2021, tercatat 136 kasus gelombang pasang yang menyebabkan abrasi di Indonesia. Dengan jumlah korban mencapai 125.830 orang, 17 orang terluka, dan 5 orang meninggal. 1.993 orang memilih untuk mengungsi. Jumlah kerusakan rumah yang ditimbulkan mencapai 919 rumah. Melihat urgensi tersebut, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menginisiasi program besar penanaman mangrove. Program ini bermula dari Aceh, kemudian berkembang menjadi gerakan nasional. Mangrove tidak hanya menahan ombak, ia menjaga tanah agar tidak hilang. Ia menjaga tempat bertelur ikan, tempat hidup kepiting, udang, dan berbagai makhluk pesisir. Mangrove bahkan menjadi benteng alami yang mengurangi resiko bencana. Negara juga lagi berpikir bahwa kita memerlukan pangan, kondisi alam sudah resiko bencana. Ini kalau kita tidak hadir cukup berat, dan ini bisa jadi declare awal khususnya bidang mangrove. Tadi sekali lagi saya sampaikan, kalau misalnya ada area-area kita atau area yang punya lingkungan hidup yang bisa kita kelola, tolong ini siapa yang bisa mau, mudah-mudahan saya bisa ikut membackup kegiatan-kegiatannya. Gerakan ini diikuti oleh masyarakat, pemerintah daerah, generasi muda, hingga lembaga-lembaga yang peduli lingkungan. TNI Angkatan Darat tidak sendirian. Menjadi motor penggerak, gerakan besar yang menyatukan rakyat dalam menjaga ekosistem pesisir Nusantara.
bersama dengan Angkatan Darat, khususnya bersama teman-teman TNI Polri, kita akan mulai dari Aceh. Harapannya ya penanaman mangrove ini nggak cuma di Aceh aja lah Pak, bisa menyeluruh seluruh Indonesia yang di pinggir-pinggir laut gini kan. Harapannya mungkin ini bisa dijadikan suatu program untuk terhadap siswa-siswi yang ada di Banda Aceh atau khususnya di Aceh, supaya untuk menumbuhkan rasa kesadaran untuk mencintai alam sekitar. Alhamdulillah kami sangat antusias memang dengan program TNI AD. Insya Allah dengan apa yang dilakukan hari ini, mudah-mudahan masyarakat kita yang berada di sekitar pesisir pantai atau di lokasi-lokasi untuk habitat mangrove ini sangat berpengaruh, sangat mendukung, sangat termotivasi untuk dalam penanaman mangrove ini. Pada dasarnya, TNI Angkatan Darat berkomitmen penuh dalam penanaman mangrove. Karena kami menyadari bahwa mangrove bukan hanya sekedar tanaman. Mangrove adalah kunci ketahanan ekologi dan nasional. Dengan kemampuannya menyerap karbon, menjadi rumah bagi ikan dan udang yang menopang ekonomi masyarakat, serta menjaga tanah dan air dari ancaman abrasi. Penanaman mangrove adalah investasi masa depan. Lebih dari sekedar menanam pohon, kita melindungi garis pantai dari abrasi dan badai, menghidupkan kembali ekosistem yang rusak, serta memperkaya keanekaragaman hayati laut. Ini adalah langkah nyata mendukung ekonomi masyarakat pesisir, memerangi perubahan iklim melalui penyerapan karbon, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan menciptakan ruang edukasi serta ekowisata yang bermanfaat bagi semua. Program penanaman mangrove membawa dampak besar bagi iklim dan masyarakat. Ini adalah langkah nyata menurunkan dampak perubahan iklim, melindungi garis pantai dari abrasi, serta membuka sumber ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Lebih dari itu, mangrove meningkatkan kesehatan lingkungan dan membangun ketahanan sosial dalam menghadapi bencana.
penanaman pohon mangrove secara serentak di Satuan Jajaran TNI Angkatan Darat seluas 2.321.118 meter persegi dengan 572.669 penanaman bibit pohon mangrove di 231 titik lokasi tanam. Dari hutan yang dilanda kebakaran, dari satwa liar yang kembali menemukan rumahnya, dari danau yang kembali jernih, hingga pantai yang terlindungi oleh akar-akar mangrove. Semua kisah ini adalah bukti bahwa TNI Angkatan Darat hadir melampaui tugas-tugas pertahanan. Kami dari komunitas pencinta Gunung Lawu mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Darat dalam proses reboisasi atau penghijauan di Gunung Lawu setelah pasca kebakaran. TNI Angkatan Darat hadir sebagai penjaga kehidupan, penjaga keseimbangan alam, dan penjaga masa depan Indonesia. Melalui program Bersatu dengan Alam untuk NKRI, TNI Angkatan Darat menunjukkan bahwa ketika prajurit bergerak untuk alam, alam akan kembali menguatkan bangsa. Terima kasih kepada TNI, Polri, yang telah relawan yang telah melaksanakan penanaman bibit pohon 6.000 pohon di seputaran Ukir Bayi, Ngawi, Jawa Timur. Semoga pohon yang kita tanam tetap lestari. Inilah wujud pengabdian yang sesungguhnya. Pengabdian yang tidak hanya menjaga batas wilayah, tapi menjaga sumber kehidupan. Pengabdian yang memastikan bahwa Indonesia tidak hanya aman hari ini, tapi tetap hidup, hijau, dan lestari untuk generasi mendatang. Karena alam adalah bagian dari NKRI, dan NKRI adalah tanah air yang akan selalu dijaga oleh TNI Angkatan Darat. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, demi Indonesia yang kita cintai bersama.